Berikutnya adalah video selfie dari saya sendiri di Bukit Kunir di PTPN 12 Wonosari. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi jembatan. Nah, ini jembatannya. Ini view-nya langsung puncak bukit. Luar biasa. 360-nya ya. Saya rekam putar. Nah, ini. Luar biasa. Langsung Gunung Arjuna. Kalau kita jalan-jalan seperti ini, apalagi sama teman-teman, itu ya mesti ada yang kurang. Apalagi kalau ada keluarga yang menunggu di rumah. Pernah sebenarnya sama anak istri, keluarga kecil kesini, keluarga besar ya itu kesini, tetapi nggak sampai di bukit ini, cuma di bawah aja. Jadi ini kesempatan langka ya, karena saya juga bukan seorang pendaki yang pro ya, cuma mendaki bukit, mendaki Gunung Ijen, Gunung Pundak, terus sekarang bukit ini ya, memang bukan orang yang sebenarnya kurang ini, belum ada kesempatan untuk mendaki, tapi baru datang ya ketika usia-usia udah berkeluarga, baru ada. Agak lucu memang cerita-cerita seperti ini. Nom-nomane gak tahu munggah gunung ya, naik bukit, tetapi ketika udah berkeluarga malah berkesempatan untuk mereview kayak gini ya. Ini di Bukit Kunir, luar biasa. Nah, ini di ketinggian berapa ini ya? Mungkin ada teman-teman yang tahu di Bukit Kunir ini MDPL-nya berapa meter di atas permukaan laut. Ada beberapa hal yang menurut saya, walaupun ini kebun ya, tapi kebun masih better dan pemandangannya masih lebih bagus. Ada plus minus memang, nggak kayak di gunung yang mungkin langsung hutan rimba ya. Tapi untuk kami yang bukan seorang pendaki, ini udah luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ada garis-garisnya seperti itu guys. Pakai guys, ini mungkin ada beberapa siswa saya yang mungkin nanti lihat, tapi enggak apa-apa lah. Kita sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi informasi ya tentang mentadaburi nikmat Allah ya, gunung-gunung ya, wal jibal autada ya, sebagai pasak. Apa jadinya bumi tanpa gunung ya, apa jadinya gunung juga tanpa laut. Semuanya itu ciptaannya Allah yang saling melengkapi ya, termasuk kita sebagai manusia ya, yang diciptakan Allah di bumi ya, hendaknya sebagai khalifah ya, yang mengatur ya. Agak kultum sedikit enggak apa-apa ya, nggak boleh kita sebagai khalifah dengan kekuasaan yang kita miliki, apalagi kita seorang pemimpin, itu menjadi seorang imam, seorang khalifah yang dolim ya, apalagi terhadap alam, itu tanggung jawabnya luar biasa. Ini kembali ke politik lagi, enggak apa-apa bahas-bahas politik dikit-dikit ya, karena saya sendiri ya mungkin termasuk orang yang awam ya, sebagai ketika dihadapkan dengan fenomena alam, fenomena sekarang. Kenapa begitu banyak orang yang dengan gampangnya merusak alam dengan dalih ya, memindahkan ibu kota hanya gara-gara ingin menguasai lahan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Akhirnya semua dibabat hanya untuk nafsu
kekuasaan, nafsu ekonomi ya, ekonomi politik luar biasa. Banyak di antara kita yang mungkin nanti ya, apalagi murid-murid saya berpesan kepada kalian, jika kalian ya menjadi pemimpin di masa depan ya, saya berharap kalian termasuk orang-orang yang sangat memperhatikan ya bagaimana keseimbangan alam. Jangan sampai hanya gara-gara nafsu ya pribadi, kekuasaan, ingin menunjukkan kekuatannya, powernya, akhirnya segala cara dilakukan ya, memenuhi kebutuhan. Sebenarnya bukan kebutuhan, itu kemewahan yang akhirnya mengorbankan alam ya. Polusi sampah ya, seperti yang kami mention tadi di awal-awal kami ketika nanjak ya, bahwa banyak perilaku fauna, banyak kerusakan alam yang sudah kita lakukan ya. Nah itu nanti ketika kita di pengadilannya Allah, bagaimana ketika kita ditanyai oleh Allah, bagaimana kita menjawab ketika ada pertanyaan seperti itu ya. Kita sambung nanti di closing ya, di penutup.